Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9, fi fadilati sholatil jama'ati, tentang keutamaan sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiya, semoga meridhoi Allah anhu, kepada Abu Hurairah, qala, telah berkata Abu Hurairah, Ausoni, telah berwasiat kepadaku, kata Abu Hurairah, Habibi, kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah li, kepadaku. Kata Rasulullah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli, kerjakanlah sholat. Sholli, kerjakanlah as-sholata, sholat. Sholli sholata, kerjakanlah sholat. Ma'al jama'ati, bersama jamaah. Walau kunta, meskipun keadaanmu jalisan, sambil duduk. Walau kunta, meskipun keadaan kamu itu jalisan, yang duduk. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, yu'tika, memberi Allah kepadamu, bikulli sholatin, dengan setiap sholat, ma'al jama'ati, bersama jamaah, sawaba khomsin wa isrina, kepada pahala 25 sholatan sholat, kepada pahala 25 sholat, fi ghairil jama'ati, dengan tidak berjamaah, itu sholat sendirian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kerjakanlah sholat bersama jamaah meskipun engkau duduk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberimu dengan setiap sholat bersama jamaah pahala 25 sholat sendirian. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Badlu sholatil jama'ati, kelebihan sholat berjamaah, ala sholatir rajuli, atas sholat seseorang, atas sholat seorang laki-laki, wahdahu, sendirian, khamsun wa isruna darajatan, adalah 25 derajat. Wa pandu sholati tatawu'i, dan kelebihan sholat tatawu, sholat sunat, fil baiti, di rumah, ala fi'liha, atas pelaksanaannya sholat sunat tersebut, fil masjid, di masjid. Kapan di sholatil jama'ati, seperti kelebihan sholat berjamaah, ala sholatil munfaridi, atas sholat
orang yang sendirian. Kelebihan sholat berjamaah atas sholat seorang laki-laki, sholatnya sendirian adalah 25 derajat. Dan kelebihan sholat tatawwu di dalam rumah atas pelaksanaan sholat tersebut di dalam masjid adalah seperti kelebihan sholat berjamaah atas sholat sendirian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholatul jamaati, adapun sholat berjamaah tabdulu adalah melebihi apa sholat berjamaah sholat al-fardhi kepada sholat sendirian bisab'in wa isrina darajatan, sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdhalus sholawati, adapun sholat yang paling utama indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, sholatus subhi, ialah sholat subuh, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, bil jamaati, dengan berjamaah. Sholat yang paling utama di sisi Allah ialah sholat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, sholat yang mengerjakan sholat siapa orang, sholat subhi, kepada sholat subuh, bil jamaati, dengan berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk siapa orang tersebut, yadhkuru, menyebut orang tersebut Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, itu zikir kepada Allah, hatta tatlu'a, hingga terbit apa asyamsu, matahari, sampai terbit matahari, kana lahu sitrun, kana maka ada, lahu bagi orang tersebut, sitrun perlindungan, minan nari dari api neraka, wabari'a dan selamat atau terbebas orang tersebut, minan nari dari api neraka. Barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk, setelah salat subuh duduk menyebut nama Allah, berzikir sampai matahari naik atau matahari terbit, maka dia mendapat perlindungan dari api neraka dan terbebas atau selamat dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholatur rajuli, adapun sholat seorang laki-laki, bil jamaati, dengan berjamaah, tazidu, melebihi apa sholatur rajul, ala sholatihi, atas sholatnya rajul, wahdahu, dengan sendirian rajul tersebut, melebihi sholat sendirian, khamsan wa isrina darajatan, sebanyak 25 derajat. Faida shollaha, maka apabila laki-laki tersebut mengerjakan sholat, bi ardin palatin,
di tanah tandus fa'atamma, kemudian menyempurnakan laki-laki tersebut wudu'aha kepada wudunya sholat, wa ruku'aha dan ruku'nya sholat, wa sujudaha dan sujudnya sholat, balagot mencapai apa sholatuhu sholatnya laki-laki tersebut khamsina darajatan kepada 50 derajat. Sholatnya seorang laki-laki berjamaah melebihi sholatnya sendirian sebanyak 25 derajat. Apabila ia mengerjakannya di tanah tandus dan menyempurnakan wudu, ruku dan sujudnya, maka sholatnya mencapai 50 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa orang adraka yang mendapati, siapa orang al jama'ata kepada berjamaah arba'ina yauman selama 40 hari, kataba maka menetapkan atau mencatat siapa Allah lahu kepada orang tersebut baro'atan kepada selamat atau terbebas minan nari dari api neraka, wa baro'atan dan terbebas minan nifaki dari sifat munafik. Barang siapa mendapati berjamaah selama 40 hari, maka Allah menetapkan baginya kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang adraka yang mendapati, man barang siapa orang sholat yang sholat siapa orang al-bardaini kepada sholat subuh dan sholat asar, bil jamaati dengan berjamaah, dakhala maka dia masuk al jannata ke surga bigori hisabin tanpa dihisab. Barang siapa mengerjakan salat subuh dan salat asar berjamaah, maka ia masuk surga tanpa dihisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang syahida yang menghadiri siapa orang salatal jamaati kepada salat berjamaah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la salata tidak sempurna salat li jaril masjidi bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid, ya rumahnya berdekatan dengan masjid, illa fil masjidi kecuali di masjid. Jadi tidak sempurna sholat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholatul jamaati, adapun sholat berjamaah, rahmatun adalah membawa rahmat, wahia dan adapun sholat berjamaah, khairun lebih baik minad dunya daripada dunia, wama dan perkara pihak yang ada di dunia, wal jamaatu dan adapun jamaah adalah rahmatun membawa rahmat, wal furqatu dan adapun perpecahan adalah azabun menyebabkan siksa. Salat berjamaah itu membawa rahmat, dan salat berjamaah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jamaah itu membawa rahmat, sedangkan perpecahan itu
menyebabkan siksa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.